Alhamdulillah bang. Muslim. Apa bang? Muslim. Muslim bang. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara Legino, Saya dari Langkat, Bang. Langkat. Masya Allah, Jawa Barat. Ya, gimana Bukan saudara? Jawa Barat. Enggak Jawa Barat, tuh Sumatera. Oh, Sumatera Utara. Oke, sip. Apa kabar? Baik. Ini lagi di gereja atau di mana? Lagi apa, Bang? Santai-nyantai aja, Bang. Oh, santai. Ibadahnya Bang, Minggu apa ini, Sabtu, Bang, aku abang ini? Mau nanya ya, Bang. Boleh, Bang? Dari sekte mana dulu? Katolik apa Protestan? Saya Legino dari Katolik. Katolik. Oh ya, silakan. Terkait Mau dengan nanya, tema Bang. kita, Bang ya. Ya, mau nanya aja. Karena Silakan. kami berdolos bersaudara, 2 yang Katolik, cuman yang 10 itu Muslim. Hah? Cuman keluarga saya Muslim, ya. Muslim? Allahu Iya. Akbar. Masya Allah. Keluarga saya Muslim, cuman saya Katolik. Siap, siap. Cuman Biasa itu terjadi. kami Muslim semuanya, keluarga saya itu toleransinya tinggi, Bang. Nggak Iya, ada betul. menyalahkan Siap. agama gitu. Betul, betul. Cuman saya mau tanya ya, Bang ya. Siap, Memang, silakan, Bang. Macam saya lah sudah murtad. Apakah saya ada hukumnya dibunuh gitu, Bang? Jangan menanya itu aja, Bang. Bunuh? Iya, kalau katanya kalau murtad wajib hukumnya dibunuh. Bisa ada dalilnya, tunjukkan ke kita, Bang. Ini yang nanya teman-teman, Bang. Dalilnya nggak tahu saya itu. Katanya ada di hadis katanya. Oh, ya. Jadi yang di hadits itu adalah orang Islam yang berpura-pura Islam. Jadi ada orang non-Muslim masuk kemudian ke Islam, berpura-pura masuk Islam untuk mencari kelemahan Islam. Itu berbicara mengenai asbabul wurudnya, itu berbicara masalah mengenai peperangan, masa peperangan Islam baru Islam itu diajarkan. Ada yang pura-pura masuk ke dalam tubuh Islam untuk mengetahui kelemahan pasukan dari Islam. Habis itu dia keluar, bersatu kembali dengan pasukannya, lalu menyerang umat Islam. Nah, itu yang wajib dibunuh pada zaman itu, zaman peperangan. Kalau sekarang enggak, di Islam malah begini ayatnya. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadi fil ard faka'annama qatalan nas jami'a. Barang siapa yang membunuh satu manusia tanpa alasan yang dibenarkan kemudian oleh hukum, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Gak boleh. Gak boleh di Islam itu membunuh. Abang, kalau Anda belajar sejarah, Nusantara ini sebelum menjadi NKRI itu terdiri dari beberapa negara-negara yang berbentuk kerajaan, di mana pemimpin-pemimpinnya itu menganut agama Islam dan prajurit kerajaan itu pasukannya Islam. Kerajaan-kerajaan Islam itu berdiri dengan sangat kuat. Lalu kemudian ada fase di mana Indonesia sebelum jadi Indonesia, Nusantara ini pulau-pulaunya itu ada beberapa banyak pesantren-pesantren kemudian yang berjuang untuk bahu-membahu memerdekakan NKRI dari penjajah yang notabene-nya beragama Kristen, Bang. Otomatis penjajah ketika datang punya budak, ya toh, punya pekerja, punya mata-mata, punya tukang kebun, punya tukang masak, tukang bersih-bersih. Ya, tentu juga yang tukang melampiaskan memuaskan biologisnya. Itu kita tidak bisa pungkiri. Nah, mereka pasti seakidah, seagama dengan penjajah. Ketika kemudian orang Islam berhasil mengusir penjajah, Bang, tentu mereka yang non-Islam ini, kalau Islam itu agama kejam, ya dibunuh toh. Rumah-rumah ibadahnya, gereja-gerejanya diratakan toh. Tapi tidak boleh. Kata Allah, Man qatala nafsan bighairi nafsin, barang siapa yang kemudian melenyapkan, membunuh satu manusia pun, au fasadin fil ard, faka'annama qatalan nas jami'a,
maka dia sama halnya membunuh seluruh manusia. Gak boleh. Tidak sama di Bible. Coba Anda baca salah satunya dalil dalam Ulangan 20 nomor 10. Apabila engkau mengepung satu kota atau satu negara untuk kau lumpuhkan, ajaklah mereka berdamai. Apabila mereka menerima engkau berdamai, maka bunuhlah. Maka perbudaklah mereka. Jadikanlah mereka budak dan bekerja untukmu. Jadikan mereka budak. Apabila negara itu yang telah kau kepung itu menerima engkau sebagai tamu, kamu sebagai tamu di negara itu, jadikan mereka budak. Ulangan 20 nomor 10, 11, 12, 13, 14. Namun apabila orang di negara itu menolak engkau, apa perintahnya, Pak? Bunuhlah semua dan jangan engkau biarkan satu orang laki-laki pun yang tetap hidup. Dalil itu ada nggak di Al-Quran? Tolong tunjukkan orang-orang yang sudah mu'alaf untuk menunjukkan dalil seperti itu di dalam Al-Quran. Kalau Anda melihat Al-Quran surah At-Taubah, di situ justru menceritakan hal yang terbalik dari apa yang ada di dalam Ulangan. Kalau kita dalam At-Taubah dikatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ahadun minal musyrikin istajarah, kata Allah, jika di antara kaum musyrikin, orang-orang kafir, ada yang meminta perlindungan kepadamu, ini dalam keadaan perang, ada yang minta perlindungan, maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan kalam Allah. Bukan cuma dilindungi. Apa kata Allah? Lalu antarkanlah dia ke tempat yang aman. Islam. Tapi kalau di Ulangan 20 tadi, bunuh, jadikan budak. Di Islam tidak, Bang. Makanya kalian minoritas tapi aman kan di Nusantara ini? Alhamdulillah, aman kan kita? Kita belum merasakan kalian yang mayoritas, kami yang minoritas. Kira-kira apa yang terjadi ya? Kalau saudara-saudara saya ini yang mayoritas di Nusantara ini, mulai dari 01, 02, 03, 04, di ibu kota negara seluruhnya, dari kalian, kemudian di provinsi, gubernur, wakil gubernur, semuanya kalian. Kira-kira apa yang terjadi terhadap Nusantara ini? Bang, nanya lagi nih, Bang. Satu lagi, Bang, silakan. Iya. Bang, sebetulnya yang ini ya, kalau dibilang kafir itu kan rasa ringan. Sebetulnya yang dibilang kafir itu, Bang, siapa, Bang? Apakah muslimnya sendiri ataukah di luar muslim, Bang? Itu aja nanya, Bang. Iya. Jadi begini, saudara. Kalau Anda lihat kata kafir ini, kafara, artinya ingkar, artinya menutup diri. Ingkar, menutup diri, tidak menerima Allah sebagai Tuhannya, tidak menerima Nabi Muhammad itu sebagai nabinya. Itu kafir adalah menolak Allah, menolak Nabiullah. Itu kafir. Jahat enggak itu, Bang? Enggak. Itu enggak jahat kafir itu. Kafir itu, kata kafir itu justru mendudukkan saudara-saudara Kristen kami pada porsi yang baik. Barang siapa yang kafir kepada Allah, barang siapa yang ingkar kepada Allah dan kafir kepada Nabi Muhammad dan ingkar kepada Nabi Muhammad, nggak ada yang jelek di situ. Bahkan Paulus pun mengatakan dalam dalam Galatia 2 nomor 14, kafirlah orang yang hidup, kafirlah orang yang tidak bersunat. Itu kata Paulus. Sedangkan kalau kita melihat, Bang, kesalahan Bible, kenapa kata kafir ini menjadi sesuatu yang konotasinya buruk? Karena Lembaga Bible Indonesia mengambil kata raka, menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dengan mengambil bahasa Arab, yaitu kata kafir. Sehingga kata raka dalam bahasa Yunani yang artinya, mohon maaf, goblok dan bodol,
bodoh dan juga goblok, tolol, bahlul, itu menjadi sesuatu yang buruk artinya. Misalnya dalam Matius 5 nomor 22, barang siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, maka dia akan dihadapkan ke mahkamah agama. Barang siapa yang berkata jahil, maka dia akan kemudian dimasrahkan ke dalam neraka. Jadi kata kafir itu menjadi buruk jadinya gara-gara lembaga Bible Indonesia, Bang. Kata raka yang harusnya artinya bodoh itu diganti menjadi kafir, sehingga kata Quran kafir ini menjadi buruk, sehingga kalian gak enak disebut kafir. Padahal Ya, kafir Bang. itu menolak Allah, menolak Nabi Muhammad. Nah, kalau kalian menyebut kami apa? Domba, Bang. Bukan cuma domba. Nah, sekarang Kalian kita menyebut kami lanjut, juga Bang. domba sesat. Halo, Bang. Sabar, Bang. Agama kasih Kristen menyebut orang di luar Kristen dengan sebutan binatang. Domba sesat. Kalian menyebut kami domba sesat. Domba, binatang, sesat itu na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dua tuduhan yang sangat menyakitkan umat Islam. Tapi katanya ajaran kasih. Kami hanya menyebut Anda kafir. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad, kafir, menutup diri. Bahkan Paulus sendiri mengatakan orang yang tidak bersunat itu kafir. Harusnya Paulus yang Anda, nah, hei Paulus, kenapa kau mengatakan si Ucok yang pakai helm ini kafir? Gitu, saudara. Saya kira saya boleh bertanya atau Udahlah Bang, nggak apa-apa Bang. Udah jelas, paham semuanya Bang ya. Makasih banyak Bang penjelasannya. Ayo Bang, Oke, makasih banyak. oke. Makasih saudara Legono, sehat selalu, Amin. panjang umur dan perbanyak lagi mendalami Bible. Ya, kita turunkan, kita naikkan. Waktu saya masih ada sedikit, kita naikkan teman-teman kita yang lain yang ya. Tak enak murai di pikutanai. Deh, mana di powang murai na kutana mesa lah aku mo. Tenanaero. Ada siapa di bawah? Kok ada yang naikkan ya? Ada ini. Ada Bang Handi kah di bawah? Oh, ini kan akunnya Bang Sadli, akun yang kukasih ke dia. Artinya moderatornya banyak. Oke, selamatkan Malan. Solada, saudara. Selamat siang. Ya, Juma. ya, siang saudara. Iya, siang. Iya. Ya, gimana? Dari Katolik Bang atau dari Protestan? Iya, ke Protestan. Mahal sekali. Bang Juma. Ya, sabar Bang. Ya, silakan bernarasi Bang. Bukan saya bernarasi Bang Juma. Saya kepingin itu mau belajar Bang Juma. Belajar juga sama Bang Juma. Ya, salam balik ya. Ya, Bang Juma. Iya. Ya, berdasarkan tema Bang Juma angkat bahwa siapa nabi palsu itu. Iya. Ya, saya tanya sama Bang Jumat, menurut Bang Jumat Yesus itu nabi palsu kah atau bukan? Kalau anak Maria yang datang penginjilan di tengah-tengah Bani Israel itu asli Bang. Matius Yesus 21 nomor 11. Dia adalah nabi yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel. Sebagai nabi, dia memperingatkan muridnya Bani Israel agar waspada kepada nabi palsu yang datang kepadanya, kepada muridnya. Dan ciri-ciri dari nabi palsu itu dilihat murid-muridnya, pengikut nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan. Itu ciri-ciri nabi palsu Bang. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu tanda-tanda pengikut nabi palsu. Tertulis di mana? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Iya. Nabi palsu kah atau bukan? Itu yang saya tanya. Menurutmu? Kalau Yesusnya Bang,
yang utusan kepada Bani Israel bukan nabi palsu. Dia itu rasul untuk Bani Israel. Nah, sekarang saya tanya dulu. Apakah nabi yang lahir seperti Yesus lahir dalam kandungan Bunda Maria seperti Roh Kudus? Yesus bukan Roh Kudus. Akhirnya dari mana? Barakallahu fikum. Ya. Dari mana tahu Roh Kudus? Ya, Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril, Bang. Baca surah Matius pasal 1 ayat 20. Dari 18 dulu. Ya, Silakan. tentang Yesus. Ayo. Ayat 20. Iya. Iya. Maria mengandung dari Roh Kudus. Ya. Kenapa Bang Juma katakan bahwa Yesus itu bukan Roh Kudus? Maksudnya Maria mengandung dari Roh Kudus, Maria mengandung dari penyampaian Roh Kudus kepadanya pada bulan ke-6. Gabriel datang. Saya tanya sama Bang Juma, Allah itu roh atau bukan? Bukan. Kenapa? Apa dasarnya? Roh itu makhluk. Bukan. Baca surat Kejadian pasal 1. Ya, tunggu. Saya tanya dulu, definisi roh itu apa, Bang? Hah? Roh itu adalah Iya, saya tanya dulu Allah itu roh atau bukan? bukan, makanya definisikan dulu roh. Roh adalah Roh. Allah itu kan roh adalah Yesus dan Maria dalam bentuk apa? Roh atau saudara, roh adalah Loh, kok nangis? Saya bertanya, saudaraku, roh adalah Allah itu adalah roh. Ketika Iya, Tuhan saya nggak ke situ dulu supaya Anda paham bahwa selama ini Anda memperbodoh diri Anda. Saya tanya dulu, Ya, roh adalah Iya, roh adalah Allah sendiri. Roh itu enggak, Allah. bukan. Itu kepercayaan, Bang. Itu doktrin, Iya. itu doktrin pembodohan. Saya tanya, roh adalah secara ilmiah, coba Anda definisikan. Roh adalah Ya, saya Saudara tanya dulu, Nanda. roh Allah itu bukan makhluk, ya. Beda. Roh kita beda dengan Allah, betul. Oh, ini ada yang nombak dari bawah ini, ada peringatan. Janganlah kayak gitu, teman-teman. Kita kan diskusinya baik. Definisikan dulu, Bang. Roh adalah Iya, roh itu adalah kalau secara apa? Memang roh itu adalah makhluk, ya. Ada makhluk halus. Ya. berarti kalau Anda mengatakan Allah adalah roh, berarti Allah adalah makhluk halus. Betul? Iya. Begini Bang Juma. Sudah, dari. Berarti Anda menyembah makhluk halus, gitu. Aku bukan menyembah itu. Loh, tadi Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh. Dan Anda mendefinisikan roh adalah makhluk halus. Berarti Tuhan Anda adalah makhluk halus. Betul? Bukan itu maksudku. Bukan itu maksudku. Definisi roh tadi ini apa? Roh adalah makhluk halus. Theos adalah roh. Berarti Anda Ya. penyembah makhluk halus. Betul? Bukan itu, bukan betul, tidak betul. Saya tidak mau. Nih, saya ulang lagi, saya ulang. Roh adalah ada Kasper datang. Kasper, thank you Kasper. Hantu. Ada yang kasih koin di bawah Kasper. Hantu berarti. Saudara Alduha, penyembah makhluk halus, dibuka mic-nya, Bang. Iya. Mic-nya, Bang. Di mana? Iya, Roh Bang Juma. adalah Dulu apa? Ya, maksudku Allah itu kan roh. Ya, beda berarti roh. Tuhan itu adalah makhluk halus. Ya. Tuhan itu makhluk halus. Enggak, saya tanya dulu samamu. Roh jahat, roh yang baik sama enggak? Sama-sama roh. Iya, tapi sama enggak? Sama-sama roh. Iya, masa Orang baik dan orang jahat sama-sama orang. Perbuatannya yang Makanya. membedakan.
Dia disebut baik Iya. karena dia berbuat baik. Dia berbuat jahat karena dia disebut jahat karena dia berbuat jahat. Begitu juga roh. Baik. Roh yang baik Nah, Allah itu- dan roh jahat saya tanya sama-sama roh. Nah, saya tanya dulu, roh Allah itu baik tidak? Gimana? Roh Allah itu baik tidak? Roh Allah itu datang kepada orang-orang yang baik. Yohanes 3 nomor 34. Bang Juma, yang diperbuat Yesus itu baik tidak? Baik dong, makanya kan saya sebut nabi. Makanya dia tidak terkutuk. Makanya bukan dia yang mati digantung. Karena dia Saya orang tanya baik. lagi, adakah nabi yang lahir seperti Roh Kudus? Coba Anda baca. Coba Anda baca Coba Anda baca Begini, Bang. kejadian. Atau saya tanya balik, Loh, adakah tadi kan dari tadi tanya. Kejadian nabi 6. nabi yang mati dan bangkit kembali seperti Yesus? Tidak ada selain Yesus. Adakah Tuhan yang kemudian datang dibunuh oleh manusianya? Tidak ada selain Yesus. Betul itu betul. Saya akui, Ah, Yesus berarti satu-satunya Tuhan yang disembah oleh manusia yang mati dibunuh manusia hanya Tuhannya Kristen. Betul? Oke, lanjut saja. Apanya lagi? Saya Kutanya dulu abang ini. saya nanti tanya. Selain Tuhannya Kristen, ada nggak Tuhan di agama-agama lain itu mati dibunuh oleh makhluk? Ada nggak? Langsung saja nanti saya tanggapi. Nanti saya tanggapi dengan waktu yang panjang. Itu. Sudah selesai. Itu pertanyaan saya. Silakan. Oke. Yesus. Satu-satunya Tuhan yang mati. Ya. Begitu dong. Bentar. Gitu dong. Yesus mati. Satu-satunya Tuhan yang mati. Sebentar Bang Juma. Nah, sebentar. Ya, memang Yesus mati di kayu salib. Udah selesai. Sebentar, bukan dibunuh. Ya, tetapi Apa? disiksa. Ya, Dia disiksa. bukan dibunuh, berarti bunuh diri, Bang. Ya. Iya. Kalau dibunuh. Oh. Yesus bunuh diri. Ya, bukan di maksudku ya. Kalau arti dibunuh artinya ditusuk atau bagaimana? Ini kan dia dihukum secara Jadi Yesus ini dibunuh atau bunuh diri? Mana yang betul? mana bunuh diri. Berarti Siapa yang dibunuh. mengakui bahwa ya, bukan dia dihukum. Dihukum berarti Sampai dibunuh, mati. Bang. Iya, mau bagaimanapun artinya. Oke. Berarti satu-satunya Tuhan di agama yang ada yang mati dihukum lalu mati hanya agama Kristen. Betul? Sebentar, Bang Juma, sebentar. Iya. Iya. Bang Juma mengakui bahwa Yesus mati di kayu salib. Ya. Yang mati itu Kristus, Bang. Iya, Kristus. Yesus mati. Yang mati itu beda. Yesus itu yang anak Maria itu tidak mati, Bang. Tidak mati. Sebentar dulu, sebentar. Secara itu, ya. Kita akui itu. Ya, Yesus mati di kayu salib secara fisik. Ya. Apakah ketika dia mati tidak pernah bangkit lagi? Itu saya tanya. Kalau di dalam pengajaran Yesus yang asli, yang bangkit, sabar Bang, yang bangkit dari kubur pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Dari mana tahu? Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Sebentar Bang Juma. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. 13, 12 Bang. 12, 38 sampai nomor 40. 38. 38 ya? Ye. 38. Ya. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat. Bukan itu. Bang, Matius 12 nomor 38 sampai 40. Silakan. Iya, yang saya ya, dalam pengajaran Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah. Itu panjang dan suka menerima penghormatan. Matius 12 Bang, Matius 12. Matius. Iya, Matius ini. Nomor berapa yang Anda baca? Matius 12 ya. Nomor 20. Nomor 38, Cak Ayu. Sebentar.
Ini karena kebanyakan menyembah makhluk halus ini abangku ini. Nggak ada. Sebentar ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat sesuatu tanda padamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia menuntut suatu tanda. Tetapi pada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Itu. Iya, Nah. sebab Iya, sebab itu tanda Yunus. Iya. sebab Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian jugalah anak manusia akan tinggal di dalam rahim ibu dan tinggal di bumi 3 hari 3 malam. itu tanda untuk siapa? Ya, tanda Yunus. Iya, itu Oke. tanda keluar dari kubur pada hari ketiga, tanda untuk siapa, Bang? Tetapi kan di ayat yang 40 sebab seperti Yunus Abang. tinggal di dalam ikan. Ya, begitu Demikian juga juga anak manusia akan tinggal sama. dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti pada hari ketiga keluar nggak dari perut bumi? Ya, yang bangkit itu saya tanya dulu. Yesus bangkit tidak? Keluar nggak dari perut bumi? Tunggu. Ya. Pada hari ketiga keluar nggak? Iya, Yesus bangkit Oke, selama tepuk tangan. 3 hari setelah dia mati. Iya, keluar kan? Iya, Pada hari dia ketiga bangkit. itu tanda untuk angkatan jahat, bukan? Bukan tanda yang jahat itu, Pak. Loh. Bang. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Betul? Itu menurut Hei, Anda yang Sebentar, membaca dalil itu, Bang. Bukan Ya. aku, Bang. Abang yang membaca dalilnya, bukan Bang Suma. Betul. Tepuk Tapi tangan dulu. Yesus berhati-hatilah kepada nabi-nabi palsu. Itu maksudnya itu. Iya, Karena nanti ya, setelah sebentar. dengar Bang, Sebentar. nanti setelah keluar dari kubur, anak manusia ini keluar dari kubur, disitulah kemudian muncul penyesatan. Anda akui dulu. Yesus berkata, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Betul? Begini Bang Yunus. Bilang dulu betul. Sebentar. Bilang dulu betul. Ya, jangan kita Kali ini saya maksa Anda untuk mengatakan betul. Iya. Betul? Iya, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada Bukan orang murid banyak. ini orang Farisi bertanya, berikan kami tanda. Yesus berkata, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta suatu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Betul? Begini Bang Juma, Begini lagi. Itu Betul enggak? Saya paksa Anda dulu. Angkatan jahat minta tanda dan tanda yang diberikan adalah manusia, Nggak mau. anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Betul? 2000. Aku nggak Betul mau nggak, betulkan itu. Bang. Itu tidak Betul betul. nggak, Bang? Itu lain yang kamu tafsirkan. Betul enggak? Lain yang Betul kamu enggak? tafsirkan. Betul tidak ada anak manusia keluar dari kubur? Iya, keluar bagaimana? Loh tadi dalilnya Keluar bagaimana? pada hari Bangkit. ketiga anak manusia keluar dari kubur. Betul? Enggak, saya tanya dulu. Bagaimana keluar bangkit atau bagaimana? Katanya Bagaimana? bangkit, Abang. Kalau bangkit berarti keluar dari kubur. Betul? Iya, betul. Itu tanda keluar- untuk siapa? Itu tanda untuk siapa? Ya, yang bangkit itu siapa? Yunus kah atau Yesus? Itu tanda untuk siapa? Enggak, yang bangkit itu. Yesus. Iya, anak manusia bangkit pada hari ketiga dari kubur, keluar dari kubur, itu tanda untuk siapa? Jangan salah. Yang bangkit itu bukan Abang, Ya. Abang Yesus. Duha, tolong jujur Iya. pada kebenaran. Abang Duha, ini kita lagi ditonton banyak orang. Tanya dulu. Saya tanya dulu. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Iya. anak manusia pada hari ketiga keluar dari kubur. Betul tidak?
Iya, itu siapa? Siapa yang keluar itu? Anda mengatakannya Yesus, betul? Iya, Yesus iya. Tapi keluar enggak dari kubur? Dia keluar, dia bangkit. Oke, Iya, baik. kenapa? Kata Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Pelan-pelan. Siapa penguasa dunia yang dilemparkan keluar? Ya sebentar, Matius berapa tadi itu? 12 nomor 31. Oke. Penguasa Iya, dunia dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia ini? Sebentar dulu, sebentar. Matius pasal 12. Yohanes 12 nomor 31. Sekarang juga dunia akan dihakimi. Yohanes. Sekarang oke. juga penguasa dunia. Sekarang juga penguasa dunia yang adalah iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? 3 hari 3 malam dalam perut Iya. bumi. Oke, sudah Bang. Yang keluar dari perut bumi, kata Yesus, adalah iblis. Oke, Bang Juma. Iblis bangkit dari kubur pada hari ketiga sebagai tanda untuk angkatan jahat. Bang Juma, yakin gak ya bahwa Yesus itu telah bangkit? Yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Mana suratnya? Yohanes 12 nomor 31. Oke, saya baca ya. Silakan Anda baca. Yohanes pasal 12 ayat 31. Yes. Nah. 20:31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku sebentar ya, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang orang datang kepadaku. Di mana ada di situ Bang Juma? Mana ada? Siapa yang dilemparkan keluar? Bukan itu maksudnya Bang Juma. Jangan apa ya. Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia? Maksud penguasa dunia itu apa? Iblis. Hah? Ya, Iblis. siapa yang dilempar? Jadi iblis ini dilemparkan keluar dari mana? Bang Juma, Dari yang penting kubur. dalam maksud bukan Yesus yang dilempar. Hei, Ya. memang bukan Yesus, tetapi Nah. iblis yang memakai nama Yesus. Dan saya tanya sekarang Bang Juma, Matius Yesus bangkit 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Iblis dilemparkan keluar dari kubur. Siapa yang keluar? Kata Yesus, iblis. Kepada siapa diberikan tanda bangkit pada hari ketiga? Angkatan jahat. Angkatan jahat percaya Yesus bangkit dari kubur pada hari ketiga. Padahal yang bangkit adalah iblis. Oke. Saya tanya ya. Jawab kalau iya, kalau tidak. Apakah Yesus bangkit atau tidak? Jawab iya kalau tidak. Yang bangkit adalah iblis yang mengaku Yesus. Ya saya tanya Bang Juma. Jawab iya kalau tidak. Ya. Yesus bangkit atau tidak? Yang bangkit anak manusia. Hah? Kok ketawa bang? Iya saya tanya. Tadi kan abang yang membaca dalilnya. Demikian juga anak manusia akan keluar dari perut bumi 3 hari setelah dia 3 hari 3 malam. Anak manusia kan? Betul nggak? Bang Juma, yang saya tanya,
apakah Yesus bangkit atau tidak? Tinggal jawab ya atau tidak, itu saja. Ayo. Tapi habis ini saya jawab, saya tanya juga Anda. Pertanyaan pendek dan saya minta jawaban pendek. Boleh? Boleh, Bang? Jawab dulu iya atau tidak. Iya, setelah saya jawab, saya balik nanya dan saya juga akan bertanya kepada Anda ya atau tidak. Boleh, Betul? boleh. Oke, Boleh. ulang Boleh. pertanyaannya. Apakah Yesus bangkit atau tidak? Bangkit. Nama Bangkit, yang oke. bangkit, siapa nama yang bangkit? Yang bangkit itu Yesus. namanya siapa? Yesus. Yesus. Oke, tepuk tangan. Baca Matius. Bentar, Oke. bentar. Tadi aku minta dalilnya, baca surah Lukas pasal 21. Sabar dulu, sabar dulu. ayat 1. Saya kan bilang, saya akan balik tanya ketika saya sudah menjawab. Anda bertanya kepada saya, apakah Bang Suma percaya yang bangkit keluar dari kubur itu bernama Yesus? Jawaban saya, ya, saya percaya. Tepuk tangan. Sekarang saya balik. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya perkataan Yesus yang berkata bahwa penyesat yang datang setelah dia bernama Yesus Kristus? Percaya atau tidak? Yang bangkit keluar dari kubur bernama Yesus. Oke. Sekarang saya tanya, penyesat yang datang setelah Yesus bernama Yesus. Ya atau tidak? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Penyesatnya datang bernama Yesus. Aku padamu saudaraku duha. Aku ingin kamu sehat kawan. Biar imanmu itu lurus. Yang bangkit itu adalah anak manusia. Yang Yesus katakan di dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Siji di antaramu adalah iblis. Siapa yang masuk ke liang kubur adalah orang yang dikutuk. Orang yang dikutuk adalah pemakan suap. Ulangan 27 nomor 25. Siapa yang makan suap adalah Yudas. Apakah Yudas anak manusia? Jelas dia bukan anak tempe tapi anak manusia. Berarti yang keluar dari kubur adalah si iblis. Bang Juma. Ya, baca surah Lukas pasal 24 ya. Di mana Nomor Yesus 36. Sebentar. Ya, Nomor 36. Lukas pasal 4. Enggak, dari awal baca. 44. Ya, baca. 44. 24 tentang kebangkitan Yesus, ayo. Iya, 24 nomor 44 sampai nomor 30, 24 sampai nomor 26. Pas. Iya, baca saja. Oke. Apakah Yesus itu bangkit atau tidak? Apakah Aku yang berkata kepadamu. Apa? Aku berkata kepadamu. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nabi-nabi, Mazmur. Betul? Yaitu anak manusia akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Betul? Yudas anak manusia atau anak ayam? Yudas iblis. Di mana Yudas adalah iblis? Yohanes 6 nomor 70. Yudas Bang adalah Juma. iblis. Bang Juma. Yang saya tanya tadi, ya, karena lain kau bilang, lain yang saya tanya. Ya, saya tanya, apakah Yesus bangkit atau tidak? Saya sudah mengatakan iya. Dan saya balik bertanya, Saya tanya balik lagi. apakah menurut Yesus penyesat datang memakai nama Yesus? Apa?
Apakah penyesat datang memakai nama Yesus? Iya, makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada berhati-hatilah terhadap para nabi-nabi palsu. Itu. Yang didatangi Dia oleh Yesus palsu. kejujuran. Ya, untuk Tanda-tanda nabi palsu pengikutnya seperti apa, Pak? Tanda-tanda nabi palsu. Tanda-tanda nabi palsu bisa dilihat dari pengikutnya. Betul? Jangan dulu Bang Joko. Jangan dulu hanya memberikan tafsiran yang salah. Tunggu. Tanda-tanda pengikut nabi palsu itu apa? Ya apa? Apa menurutmu apa? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Memang betul karena banyak yang sekarang pertanyaan saya, siapa yang memanggil dan bermujizat pakai nama Yesus? Umat Islam atau umat Kristen? Sebentar, kita masih belum tahu siapa. Sebentar lagi sudah nyata dalilnya di dalam Matius 20, Matius 7 nomor 22 23 Cak Ayu. Tanda-tanda nabi palsu dari buahnya kamu bisa melihat mereka memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pertanyaannya, siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Iya. Ia kan dulu baru menyangkal. Jujurlah kawan, jangan membodohi diri sendiri. Bang Juma. Pertanyaan saya ulang, yang bermujizat pakai nama Yesus, Islam atau Kristen? Sebentar dulu. Sebentar dulu, mau ngeyel dulu. Sebentar dulu, izinkan dia dulu ngeyel, biar dia nipu dirinya. Yang bermukjizat mengusir setan pakai nama Yesus, Islam atau Kristen? Jawab. Begini Bang Cuma, Begini nasib orang keciduk, menyembah Yesus, oh ye, menuhankan Yesus, oh ye, mengusir setan pakai nama Yesus. Mulut tertawa walau hati kadang sakit. Tanda-tanda nabi palsu berdasarkan pengajaran Yesus kepada Bani Israel muridnya adalah memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir bom-bom pakai nama Yesus. Agama Islam atau agama Kristen, Bang? Iya, itu maksud firmannya itu terhadap orang-orang yang jahat, bukan kepada orang Kristen. Lalu yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Yang memanggil Yesus Tuhan siapa, Bang? Islam atau Kristen? Kalian memanggil Yesus Tuhan karena kalian menganggap yang keluar dari kubur itu adalah Yesus anak Maria. Padahal itu adalah penyesat yang Yesus sendiri katakan dalam Yohanes 12 nomor 31. Dunia ini akan dihakimi, sekarang juga penguasa dunia akan dihukum dan akan dilemparkan keluar dari kubur. Dah selesai kita, Bang, ya. Waktu saya mau sholat Jumat, saya rasa Anda berpikir lagi, apakah Anda ingin mati dalam keadaan memanggil Yesus Tuhan atau Anda ingin meninggalkan agama yang kata Yesus, pada hari terakhir nanti aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu kata Yesus, Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Barakallah Mbambung. Itu, Bang, itu dalil, Bang. Kalau kami umat Islam, wah, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang mukmin, kata Allah. Alladzina hum
orang-orang yang melaksanakan apa? Sholat. Beruntung kami. Nah kalau kalian, hanyalah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Alamak, itu menyedihkan itu bang. Tapi kalau kami umat Islam, dikatakan oleh Allah, kami itu adalah orang-orang yang beruntung karena kami beriman kepada Allah, beriman dengan iman yang sejelas-jelasnya. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kami itu orang-orang beriman yang diberi nikmat keselamatan. Sedangkan kalau saudara, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم bima kanu yakzibun. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kenapa saudara menipu diri saudara? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang beriman. Kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kenapa mereka menipu diri mereka sendiri? Kata Allah, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, kemudian Allah menambah penyakit itu. Walahum azabun alim, dan mereka tidak lain mendapatkan azab yang pedih. Bima kanu yakzibun, dan karena dusta mereka. Anda berdusta bang, ini Al-Quran yang mengatakan itu. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan? Ya Kristen lah, siapa lagi? Kata Yesus dalam Matius 7:15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa melihat dia. Bukan setiap orang yang berkata Tuhan, Tuhan kepadaku, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Sekarang atas kehendak siapa Anda menuhankan Yesus? Atas kehendak siapa Anda merasulkan Paulus? Atas kehendak siapa Anda ke gereja? Atas kehendak siapa Anda mengajarkan kemudian Yesus itu sehakikat dengan Tuhan? Atas kehendak siapa Anda ibadah minggu? Atas kehendak siapa Anda makan babi? Atas kehendak siapa Anda kemudian menjadi Kristen? Bapak yang di langit bumi yang mengutus Nabi Musa? Bukan, tapi atas kehendak Sibilisis yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, lalu Paulus diutus menjadi nabinya kepada seluruh umat Kristen. Di mana tertulis itu? Galatia 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajari aku Injil, tetapi pernyataan-pernyataan Yesus. Aku kembali menegaskan kepadamu, Galatia 1 nomor 11. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Loh, sejak kapan Yesus bukan manusia? Berarti Yesus yang bukan manusia itu adalah Sibilisis yang Yesus katakan dalam Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5. Waspadalah kepada penyesat, iblis, planos yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Penyesat itu mengatakan, akulah Kristus.
Paulus berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Yang dikutuk itu iblis, Bang. Iblis yang dikutuk itu. Saya kira begitu, saudaraku Duha. Karena waktu saya harus ibadah. Terima kasih sudah ada di sini. Selamat siang. Siang saudara Duha, maafkan kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya semata-mata menyampaikan dalil. Besok atau lusa atau sore atau sebentar malam abang boleh datang ke sini klarifikasi. Abang Zuma salah, keliru Bang Zuma. Masya Allah, saudara Memang saya ini ganteng ternyata. Ini masalah, salah menafsirkan. Salah menafsirkan. Oke. Jadi abang boleh datang nanti atau malam ketika saya live lagi. Apa yang salah dari penyampaian saya itu bisa Anda luruskan, gitu ya Bang ya? Iya. Oke. Kita ingat masalah kebenaran Kristus. Baik, Karena baik. cuma mengatakan yang itu adalah iblis, bukan Yesus Kristus. Baik, Ya. baik. Boleh Oke. Bang, boleh. Makanya diluruskan itu. Iya, silakan. Bukan iblis yang keluar. Siap. Bukan nabi palsu yang keluar, Siap. tetapi Yesus Kristus bangkit. Oke, ya, baik. selama 3 hari dia mati di kayu salib. Oke. Kapan kita bahas sebentar malam? Oke. Oke. Nah, jangan dulu aku mau memancing dulu ya, Bang. Aku bukan karena aku tidak mau berdiskusi dengan baik ya. Aku lagi apa ya? Oh iya, iya. Lagi Siap, siap, siap. Oke. Saya paham, saya paham. Oke, saudara Dan Duha. Yesus bangkit atau tidak ya? Oke. Oke. Makasih Bang Duha. Oke. Baik teman-teman, Oke. insya Allah teman kita Duha ini ingin berdiskusi kembali dengan tema ini. Yang bangkit itu Yesus atau Sibilisis, ya. Ya, mudah-mudahan beliau bawa materi-materi baru supaya menjadi pembendaharaan ilmu kita, karena taraf penyampaian Bang Suma sebagai narasumber Islam itu tergantung dari lawan diskusi. Kalau diskusinya itu menguasai, insya Allah kita akan memberikan penjelasan-penjelasan yang terkait dengan apa yang mereka bawa. Malam ini, insya Allah ya, kita jumpa dengan teman kita. Karena siang ini insya Allah habis sholat Jumat saya akan bertemu dengan pengurus MUI Pusat dan juga salah satu pendiri pondok pesantren Ustadz Ahmad Tarigan. Beliau ada di Makassar. Kemarin sudah jumpa, tapi hari ini mengajak makan siang. Insya Allah kita hadir untuk memberikan dukungan, karena ada program kita sekarang nih teman-teman. Ada program kita ini. Kita akan kirim buku ya ke Danau Toba, ke Karo sana, untuk mengantisipasi gerakan-gerakan pemurtadan yang terjadi di sana. Karena di situ beredar buku Saifuddin Ibrahim, Kenapa Saya Harus Murtad. Buku itu sudah beredar, Kenapa Saya Harus Murtad. Kalau nggak salah itu judulnya, dan itu dibagikan kepada umat Islam. Kenapa saya harus murtad? Intinya di situ judulnya, mengajak umat Islam yang ada di Karo untuk murtad. Maka kita balas dengan menyebarkan buku ke sana, dan judul bukunya itu ya kenapa harus tetap Islam dan kenapa harus memilih Islam. Intinya di situ. Intinya kita mengkanter isi buku dari Saifuddin Ibrahim. Teman-teman kalau ingin berpartisipasi nanti boleh menghubungi kami. Kita akan kirimkan buku sebanyak-banyaknya. Kalau Anda juga butuh dengan buku itu, bukan hanya di Karo, di mana ada basis-basis misionaris, kita akan kirim buku-buku tersebut supaya anak-anak kita itu terbebas dari gerakan-gerakan pemurtadan, gerakan-gerakan anti terhadap penyembahan kepada makhluk, dan kemudian anti terhadap pendangkalan akidah umat Islam. Nanti kita akan informasikan kapan buku ini kita launching, dan kita kemudian usahakan seluruh pendidik pesantren di umum itu memiliki buku ini untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita, utamanya yang di luar pesantren, karena yang di luar pesantren ini sangat rawan untuk kemudian dimurtadkan. Maka kami bekerja sama dengan pengurus nasional anti pemurtadan, nah gitu ya, pengurus saya lupa namanya, tapi insya Allah saya ketemu lagi untuk kemudian menggabungkan kekuatan apologet Islam Indonesia bekerjasama dengan teman-teman yang ada di Arimatea dan seterusnya untuk membagikan buku ini yang sangat penting dibutuhkan kemudian oleh umat Islam saat sekarang ini.
Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Insya Allah sebentar habis Jumatan, setelah kegiatan ada, setelah saya datang dari proyek, akan kembali menghiasi hari-hari sahabat-sahabat dengan diskusi-diskusi seperti ini. Mudah-mudahan tidak ada yang memancing kita lagi untuk membaca isi kitabnya seperti tadi malam, ya kan ya. Baca Amsal, baca Yehezkiel, ya, membuat saya sakit kepala. Wallahi ini kepala saya sakit sekarang nih. Benar-benar sakit gara-gara semalam itu. Entah karena ketawa kah, entah karena memang tidak layak gitu ya. Termasuk Lukas 11:27 yang semalam kita baca, ya karena mereka memancing, menuduh Nabi Muhammad dengan berbagai macam tuduhan, menuduh umat Islam menyembah batu dan seterusnya. Gitu ya teman-teman. Kemudian kembali saya juga umumkan kepada teman-teman yang ingin berinvestasi, ingin memiliki aset rumah. Kita ada rumah yang kita jual di Kabupaten Maros. Jarak dari bandara itu kurang lebih 30 menit. Lewat jalan tol yang ada di belakang, ada jalan cor maksud saya. Lebar jalan itu 6 meter lebih. Jadi dari tol bandara langsung asrama haji ke belakang itu kurang lebih 30 menit. Sudah nyampe, subsidi pemerintah harga 173. Saya bebaskan DP-nya ya teman-teman. Yang penting ada kemampuan untuk mengangsur 1,1 per bulan. Mengenai biaya-biayanya nanti kita bicarakan. Itu enggak masalah tentang biaya. Silakan, luasnya 6 kali 13 meter persegi, tipe 36. Bisa langsung ditenggalin. Listrik 1400. Model minimalis. Kemudian modelnya minimalis, dia tidak seperti subsidi, modelnya dia kayak komersil. 2 kamar, pakai sumur bor. Jalannya nanti kita cor, jalan kompleksnya. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Silakan lihat di akun saya beset.properti. Di situ muncul foto-foto dan videonya yang mau lihat. Di Kabupaten Maros, 30 menit dari Bandara Sultan Hasanuddin. Jadi yang ada di daerah Sulawesi, baik Kendari, Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, yang biasa ke Makassar, biasa ada anaknya kuliah di Makassar, silakan kemudian untuk membeli rumah daripada kos-kosan anak kita kan, mending punya rumah aset sendiri gitu. Jualan kah? Iya jualan. Jualan kah, promosi kah? Iya promosi gitu. Banyak yang mau promosi ke Bang Suma tentang umroh, banyak yang promosi tentang jualan-jualannya. Ya kenapa tidak saya promosi juga jualan saya? Kan gitu. Ya orang Bone silakan kalau ada. Dari Bone itu Bantimurung 15 menit, 10 menit dari Pors Bantimurung ke rumah saya itu paling lama 15 menit. Lewat belakang Bantimurung ada jembatan, lewat Bantimurung ada jembatan, Bantimurung pas depan Bantimurung ada jembatan kiri, sana 15 menit sampai di kompleks perumahan. Keluar asrama haji, terus 25 menit sampai ke bandara. Jadi kalau dari Bone itu cepat sekali. Seperti itu. Jadi yang mu'alaf ya, semuanya saya bebaskan. Kalau betul-betul ada sertifikat mu'alafnya, mau ngambil rumah di tempat kita, saya bebaskan semuanya, tinggal ngangsur aja. Nanti kami yang menanggung biaya-biaya notarisnya, akad kreditnya. Tapi mu'alaf ya, seperti itu. Tapi sama aja, yang mu'alaf dan tidak mu'alaf juga sama aja. Oke, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Kita akhiri dulu ya, karena kita mau ibadah Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada edukasi. Case-nya 173. Itu pun saya kasih diskon. Saya kasih diskon 4 juta. Jadi 169. Kalau bayar cash. Ya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Daripada saya pungut perpuluhan kan ya. Lebih baik saya berbisnis kan gitu kan. Kan halal. Saya tutup, terima kasih sekali lagi. Silakan kalau ada yang mau menghubungi Bang Sadli, ada nomor HP di akun saya sahabat Bang Sume ini, ada nomor HP di situ. Silakan Anda hubungi nomor HP tersebut untuk sekedar tanya-tanya, untuk sekedar sharing tentang perumahan, atau ada ingin belajar bagaimana cara membuat perumahan, silakan sharing di sana. Ya, mudah-mudahan kita bisa